sayang sekali. Boros air itu berarti dianggap manusia itu yang menjadi penyebab ya. Sekarang air itu hanya berpindah tempat, Pak. Iya. Jadi saat kita meminumnya, kita punya keringat, punya pipis, kita buang ke bumi, diserap akar tanaman, kembali dia menguap jadi embun, jadi ikut udara menjadi awan-awan, kembali lagi turun menjadi hujan saat disapa petir, dan kembali ke bumi. Ada siklus sirkulasi yang sangat arif, bijaksana, namun selalu di-assassination gitu. Jadi maksudnya menarik sekali, maksudnya manusia selalu membohongi terkait dengan peristiwa alam itu, sehingga alam terus merasa disalahkan ya, seperti alam kaitkan dengan Tuhan selalu murka dan sebagaimana itu Mas Gong. Nah, coba jelaskan sedikit Mas Gong. Sebetulnya tinggal dianalisa secara fisika saja. Bagaimana alam ini sudah diciptakan begitu arif bijaksananya sama Tuhan. Ya, kita dari kecil distigma untuk negative thinking. Ini kan negative thinking. Kalau ada gunung meletus dibilang bencana. Ada banjir dibilang bencana, ada luapan laut dibilang bencana. Ya, gunung api ini pasti meletus ketika curah hujan tinggi sekali, debit air menjadi menutupi poros-poros gunung api, maka poros-poros lahar itu tertutup, tersumbat, magma membeku, lubang kepundanya tertutup. Maka mencari celah-celah lubang untuk bernapas. Ya, maka ketika rembes ke samping, muncullah air panas yang bermanfaat buat manusia. Kalau yang rembesan bocor ke laut, meningkatkan debit ombak hingga gelombangnya agak tinggi, ya kan? Tetapi ini kita dari kecil di stigma, diarahkan bahwa itu bencana alam, itu murka alam, itu murka Tuhan. Ini kan ketidaktahuan dan sulitnya orang membuka hati dan pikiran kita akan kearifan semesta raya yang diciptakan Tuhan begitu indahnya. Makanya poros-poros gunung api, poros-poros bumi itu yang meluncurkan lahar, ada yang besar, ada yang kecil. Seperti di Hawaii itu luapan lahar yang besar sekali, dan itu tidak berbahaya, menjadi tempat wisata yang indah karena tercurah ke laut, jadilah pasir, jadi batu, bermanfaat banget buat manusia. Ya, kalau dihitung itu berapa uang itu yang dianugerahkan? Tidak nilainya, nggak mungkin ada rumah, ada gedung-gedung ini tanpa ada luapan pasir dari muka bumi ini, dari dalam bumi ini. Jadi nggak akan ada habisnya anugerah itu, dan ini yang mesti wajib disyukuri. Kita harus membuka hati dan pikiran. Ini tidak ada kaitannya dengan murka alam, murka Tuhan, enggak. Tuhan nggak mungkin murka terhadap apa yang diciptakannya. Wong kita ini dikasih napas loh. Napas ini bagian dari serpian beliau agar kita tetap hidup. Maka kita mengenal spirit, mengenal daya hidup. Karena sederhana sekali, tubuh ragawi kita dengan rohani kita, jadilah jiwa kita. Jiwa Mbakung, jiwa Dr. Page, jiwa para semetong, para semua, bahkan kucing, tumbuhan dan sebagainya, ini kan ada kebersatuan. Maka kita itu harus satu, nyawiji, manunggal. Doa sederhananya kan? Jagat gede, jagat cilik, nyawiji, mring sari raning sun, ya. Menyatu, become one. Universe become one in my soul. Universe become one in visual. Semua menyatu satu. Dr. Page adalah Mbakung, Mbakung adalah saudara semua, Mbakung adalah kucing. Sebetulnya satu kesatuan. Kalau terjadi kesadaran yang tinggi semacam itu, pasti peace and wisdom terjadi dalam kehidupan kita ini. Nggak ada stigma buruk, nggak ada pemikiran-pemikiran negatif. Yang ada adalah menguatkan
membangkitkan, menyadarkan, sehingga kita itu harus cerdas pikiran diimbangi dengan cerdas perasaan, harus diimbangi dengan cerdas rohani. Kecerdasan pikiran dan akal kita ini kan untuk menciptakan banyak hal, untuk mengatasi pemenuhan kebutuhan hidup kita di muka bumi ini, baik jasmani maupun rohani ya. Kecerdasan perasaan, kecerdasan hati kita kan untuk mencari solusi bagaimana mengatasi hubungan manusia dengan manusia, manusia dengan hewan, manusia dengan sesamanya, bahkan dengan komunitasnya, terpakai dengan organisasinya, dengan people di seluruh bumi ini. Ini kecerdasan perasaan, kecerdasan hati. Sedangkan kecerdasan rohani ini adalah kewajiban kita agar mampu menciptakan harmoni untuk keseluruhan. Maka kita di manunggal, menyatu, nyawiji, lesa, bersama-sama menyatu agar kita tuh kuat, nyaman, wisdom. Jadi kita selalu terpesona kalau dibohongin, didustai, ya ini yang terjadi. Maka kita menjadi negatif berpikir, menjadi menutup perasaan kita, pikiran kita, sehingga orang-orang itu saling bermusuhan karena kepentingan. Kalau ada yang lebih dimusuhin, kalau ada yang berkembang dijegal. Ini karena tumbuhnya negatif dan menutup hati, menutup pikiran, menutup rohaninya. Kalau kita sadar, cerdas pikiran, cerdas perasaan, cerdas rohani, inilah yang diharapkan menjadi manunggal nyawiji. Yang doa sederhana dari leluhur kita itu, jagat gede, jagat cilik, nyawiji mring sariraning ingsun. Semesta raya yang tiada batas, bumi yang kecil beserta isinya ini menyatu di dalam diri pribadi kita. Kemudian pesannya yang luar biasa kan, sopo weruh sariraning pribadi sasat weruh pangerane. Siapa yang memahami aku? Siapa yang memahami sariraning ingsun? Siapa yang memahami diri pribadi? Ibarat ia melihat Tuhannya. Nah, kemudian agar juga tahu sopo weruh ing panuju sasat sugih pagerwesi. Kalau Pak Pagem, Pak Kung tahu arah tujuan hidup. Ibarat kita tuh memiliki pagar yang kuat sekali, benteng yang tidak tergoyahkan. Karena apa? Nggak ada musuh, nggak ada lawan, semua saudara, semua satu, semua bagian dari kearifan yang penuh welas asih, yang penuh kasih sejati. Ajarannya aja jelas banget. Silahkan senandungkan tembang. Ini loh nak, dari mijil sampai pucung. Dari mijil ke sinom, dari sinom ke Mas Kumambang, ya kan? Mas Kumambang itu kita mulia. Dari Mas Kumambang Kinanti, dari Kinanti lahir Asmara Dahana, dari Asmara Dahana lahir Dandang Gulo, dari Dandang Gulo lahir Gambuh. Setelah Gambuh kita harus berpangkur. Cara berpangkurnya mesti berdurmo. Mengapa harus berdurmo? Karena kalau kita ini tidak sempurna, kita akan megatro. Sudah banyak Mbah menjelaskan. Nah, kalau sudah megatro ini kan ragawinya di pucung, ya kan, rohaninya kembali ke alam keabadian. Kalau enggak apal senandung tembangnya, ya eling sulasnya. Kan dari mijil sampai pucung ini sulas. Jadi ini hakikat jati. Dan yang Mbah Kung sampaikan inilah sebenarnya inti jati ajaran kejawen. Jawanologi ini mengupas bagaimana kita memahami sariraning pribadi. Semuanya ada di diri pribadi kita. Nah, kesadarannya mulailah kita dengan menerapkan pernapasan panjang. Sebetulnya ini
ilmu yang luar biasa, Dr. Mage. Iya. Tetapi ketika Mbah Kung sampaikan dengan simpel, kurang mau diterapkan. Nggih. Pernapasan panjang ini kan untuk memelihara agar ada konektivitas diri kita yang diberikan serpian napas ini dengan pemberi napas nyawiji. Ya, maka Iya. ada sambungan ketika beliau menyalurkan kekuatannya memakai raga rapuh kita. Jadi bolehlah kita nggak bisa apa-apa mungkin karena kekuatan beliau, maka semua tersediakan, semua terberkati, semua tersembuhkan, semua benar-benar nyaman dalam menyampaikan apapun. Coba Bapak ke kalau kita memiliki kata-kata lembut dan tutur kata yang santun, kan menyembuhkan. Iya, iya. Nah, sebaliknya kalau kita tidak mengikuti welas asihnya, yang terjadi kan sakit penyakit itu. Jadi ya mari kita kembali untuk lebih sadar, terus bersyukur, terus mengasihi, terus menerapkan pernapasan panjang ini. Kalau pernapasan panjang ini kita tidak rawat, ya berulang kali Mbah Kung ibaratkan HP kita yang tanpa sinyal. Pulsanya banyak, kuotanya oke, nggak ada sinyal, nggak ada koneksi. Demikian pula hubungan kita dengan seserpih napas ini dengan pemberi napas. Kalau sambungannya kenceng kan, ada istilah kun fayakun kadirun itu tadi. Ya dan amin. Apa yang kita rindukan terjadi, apa yang kita inginkan disediakan, semua harus memelihara konektivitas ini. Bagaimana kita menuntut diberikan banyak hal kalau nggak ada konektivitas? Nggak kerungu. HP kita nggak ada baterainya, bagaimana bisa hidup? Nah, HP kita nggak ada sinyalnya, bagaimana kita ada konektivitas? Ibaratnya ke sana. Terima kasih Makung. Berarti kata kuncinya adalah berpikir positif dalam menanggapi segala sesuatu, terutama adalah kebajikan yang akan muncul karena kita mampu menghayati hubungan atau konektivitas antara manusia dengan penciptanya, sehingga kita menjadi harmoni dalam hubungan manusia dengan alam, manusia dengan manusia, dan manusia dengan Tuhannya. Apapun yang diberikan itu adalah berkah bagi kita, tergantung kita bagaimana jalan pikiran kita untuk mendefinisikan atau menganalisis menggunakan akal sehat. Terima kasih Makung atas pencerahannya.